Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen jawabin pertanyaan teman-teman seputar SNBP lagi. Karena kebetulan banyak banget yang nanya tentang SNBP lagi, jadi aku bakal bahas tentang Q&A lagi. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Sebelumnya aku pengen ngucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku sampai aku dapat 1000 subscriber pertama aku. Terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga rezeki teman-teman semakin melimpah, berkah, dan apapun yang teman-teman inginkan di tahun ini bisa tercapai. Salah satunya juga lolos SNBP ya. Oke, langsung saja di sini kita bakal bahas satu persatu pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Riabas ya. Di video aku yang cek mapel pendukung. Kak tanya ya, kalau mapel pendukung untuk ilmu kesejahteraan sosial apa ya? Terima kasih. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang pengen ngecek nih untuk mapel pendukung per prodi, teman-teman bisa langsung cek aja di file PDF yang mapel pendukung yang udah dirilis dari pusatnya langsung, atau ketika teman-teman nggak ada di prodinya di file tersebut, teman-teman bisa cek video aku yang ada di atas ini. Aku udah ngasih tahu caranya gimana cara ngecek mapel pendukung yang prodinya itu nggak ada di file PDF tersebut. Oke, udah terjawab ya. Nanti kamu cek aja ya, Ria Bas ya di situ ya. Oke, pertanyaan kedua dari Dava Ripaul. Kak, kalau di sertifikat cuma keterangan peserta terus di piagam kejuaraan keterangannya medali emas, yang dipakai yang mana? Nah, ini sebenarnya udah ada beberapa yang nanya seperti ini ya. Intinya kalau dapat medali itu bisa dicantumin enggak? Terus kira-kira ngaruh nggak kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah mengenai medali atau enggak, sebenarnya aku kurang tahu ya medali ini dia kategorinya masih peserta atau seperti apa. Tapi kalau dari penjelasan Davari Faul ini, berarti medali itu dia masuknya ke peserta, tapi ada kekhususan tertentu gitu ya, yang mengakibatkan dia itu dapat sertifikat medali. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau semisal titelnya dia itu masih peserta, menurut aku nggak dapat poin tambahan ya. Karena yang bisa dapat poin tambahan itu adalah prestasi, yaitu juara ataupun apa namanya ketua organisasi. Nah, kayak gitu. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa cek video aku di atas ini tentang sertifikat yang bisa dilapirin. Oke, kita lanjut ya. Jadi menurut aku nggak berpengaruh. Tapi kalau semisal teman-teman pengen nyatumin juga nggak apa-apa, karena itu nggak bakal ngurangin nilai teman-teman kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Esa Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau tanya apakah nilai rata-rata 90 bisa ambil kedokteran gigi di Universitas Hasanuddin Makassar? Terima kasih. Nah, menurut aku ya, untuk rata-rata segini termasuk rata-rata yang tinggi ya, rata-rata 90. Tapi kembali lagi, untuk faktor penilaian di SNBP ini itu bukan cuma rata-rata rapor aja, ada beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi. Nah, di antaranya yaitu ada indeks sekolah sama indeks siswa itu sendiri. Nah, jadi jawabannya aku tidak bisa mastiin apakah bisa lolos atau enggak, karena juga tergantung faktor-faktor lainnya dan juga pesaingnya tentunya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lis Jumanurung. Kak, mau tanya nih, manakah lebih banyak peluang kalau kita hanya milih satu PTN, satu prodi, atau dua PTN, satu prodi? Terima kasih. Nah, untuk jawabannya menurut aku sama-sama ya, peluangnya itu sama-sama. Yang membedakan hanya ketika kita milih di pilihan pertama, itu pasti peluangnya lebih besar dibandingkan dengan pilihan kedua. Nah, untuk datanya pilihan pertama sama pilihan kedua mengenai peluangnya itu kayak gimana udah pernah aku bahas di video yang ada di atas ini. Nah, kalau misal teman-teman ngerasa video aku yang tadi di atas itu kecepatan, teman-teman bisa atur speednya ya, bisa dijadiin 0,75 atau 0,5. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Maulana Mufti Widodo. Kak, kalau misalkan kita nolak SNBP itu sekolahnya atau siswanya yang bakal di blacklist sama univnya ya, mohon jawabannya Kak. Nah, jadi sepengetahuan aku, ketika kalian keterima di SNBP terus kalian nggak lolos, maka otomatis yang rugi itu dari kalian dan sekolah kalian tentunya. Yang pertama, kenapa dari kalian rugi? Karena kalian nanti nggak bisa daftar atau seleksi di SNBT. Yang teman-teman bisa itu cuma di ujian mandiri. Kenapa kalian dikatakan rugi menurut aku ya? Karena nanti di ujian mandiri itu biasanya ada uang pangkal yang tentunya enggak kecil ya biayanya gitu. Terus untuk ujian mandiri itu biasanya UKT-nya UKT tertinggi biasanya. Nah, terus kemudian untuk sekolahnya itu bisa jadi di blacklist karena teman-teman lebih memprioritaskan ke pilihan yang lain atau bahkan ke universitas yang lain atau perguruan tinggi yang lain. Entah itu kedinasan atau universitas yang lain gitu ya.
Nah, jadi pihak perguruan tinggi ini merasa dirugikan oleh teman-teman karena dari universitas sudah merelakan yang lainnya nih ditolak demi kamu kayak gitu. Ya intinya universitas akan kehilangan satu orang lah ketika kamu enggak ngambil di SNBP. Nah kayak gitu ya, jadi usahain teman-teman kalau semisal udah keterima di SNBP diambil, jangan sampai enggak diambil. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hirahku. Kak, mohon izin bertanya, kalau milih prodinya itu yang satu terakreditasi A dan yang dua terakreditasi B. Jadi yang pilihan pertama itu akreditasi A, pilihan kedua terakreditasi B. Apakah sudah benar jika saya meletakkan prodi pilihan satunya yang terakreditasi A dan pilihan kedua akreditasinya B? Menurut aku benar sih kalau semisal yang pilihan pertama A atau pilihan kedua B, atau dibalik juga benar-benar aja gitu, karena sebenarnya ini tuh pilihan pertama itu yang lebih teman-teman prioritaskan, yang paling teman-teman inginkan kayak gitu ya. Jadi mengenai mau dibalik atau enggak ya itu sebenarnya terserah teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir dari Ifta. Kak, saya kan mau ambil jurusan biologi murni. Jurusannya sama kayak kakak kelas saya yang lulus SNMPTN tahun kemarin di jurusan biologi di PTN yang sama. Kayak saya minati, itu kira-kira peluang lolosnya besar atau tidak Kak di PTN tersebut? Oke, aku bakal jawab pertanyaan terakhir ini. Nah, jadi jawabannya adalah untuk peluang lolos sebenarnya aku tidak bisa memastikan secara pasti ya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa ikuti sih di peluang lolos yang kemarin, atau kamu juga bisa hitung pakai cara yang aku hitung di video yang tadi ya. Di video yang tadi ya, di pengumuman prediksi lolos SNBP, kamu bisa hitung pakai cara itu. Nah, di luar hal itu kamu bisa mastiin dengan beberapa macam hal, yaitu indeks sekolah kamu kayak gimana, terus indeks kamu sendiri kayak gimana, dilihat dari nilai kamu, terus sama prestasi kamu, sama mampu pendukung kamu juga. Terus mengenai nilai kamu bisa bandingin dengan kakak kelas kamu yang udah keterima di sana. Nah, kakak kelas kamu nilainya berapa, mulai dari rata-ratanya berapa, mampu pendukungnya berapa, terus yang sertifikat dilampirinnya itu apa aja. Nah, jadi kamu bisa compare lah ya antara nilai kamu, prestasi kamu dengan prestasi ataupun nilai dari kakak kelas kamu. Nah, oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih banyak yang udah nanya di video-video aku. Kurang lebih mohon maaf penjelasan dari aku. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share video ini, serta subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, sekian dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih udah nonton. See you next video dan bye-bye.